Saudara Zulkifli Hasan telah melakukan tindakan yang fatal. Dalam sebuah forum ketika dia bertemu dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, dia bercerita tentang prestasi Presiden Joko Widodo baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun yang membuat saya sedih, prihatin sekaligus marah, dan saya ingin memberikan nasihat secara tegas kepada saudara Zulkifli Hasan adalah ketika saudara Zulkifli Hasan yang pertama berbicara tidak dalam konteksnya. Kenapa? Karena Zulkifli Hasan kapasitasnya sebagai menteri, bukan tim sukses dari pasangan capres manapun. Dia hadir dalam forum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang. Kapasitas Zulkifli Hasan adalah seorang menteri perdagangan, bukan jurkam, bukan anggota TKN, dan acara itu juga bukan acara kampanye. Namun Zulkifli Hasan ya, secara implisit justru melakukan tindakan-tindakan yang bersifat politis, yang ingin memberikan arah preferensi politik kepada calon tertentu dengan tindakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini yang menjadi kritikan dan nasihat keras saya kepada saudara Zulkifli Hasan, karena saudara Zulkifli Hasan ini telah melecehkan sholat, ya, ajaran Islam yang paling utama sholat. Apa tindakan yang melecehkan bagi ibadah sholat ini? Yang pertama, salah satu bacaan sholat telah dilecehkan oleh Zulkifli Hasan dengan serangkaian kata dan tindakannya ketika dia membacakan surat Al-Fatihah yang biasanya, ya, setelah waladhdallin itu pasti makmum akan ada jawaban. Ya, kita tahu jawaban waladhdallin itu doa adalah dengan amin. Nah, menurut klaim Zulkifli Hasan sekarang tidak ada lagi klaim, tidak ada lagi doa amin, itu pada diam gitu. Dan yang kedua, saat melakukan tasyahud atau tahiyat akhir, kata Zulkifli Hasan biasanya menggerakkan satu jari. Ini tanda tasyahud yang mengesahkan Allah. Dan hari ini katanya klaim seorang Zulkifli Hasan menggerakkan dua jari, dan itu sebagai tanda kecintaan kepada saudara Prabowo Subianto. Saya tidak mau pusing, tidak ambil peduli posisi PAN yang mendukung saudara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saya juga tidak mau turut campur urusan Partai Amanat Nasional yang berkoalisi di dalam koalisi bersama Gerindra yang mendukung Prabowo Subianto. Tetapi ketika saudara Zulkifli Hasan melecehkan ajaran sholat, kenapa saya sebut melecehkan? Karena dia menjadikan materi ajaran sholat itu sebagai bahan candaan. Bahan candaan yang punya nuansa politis untuk memberikan preferensi politik kepada saudara Prabowo Subianto. Jadi kalau sudah masalah agama, saya tidak peduli capres manapun, karena itu waktu ada pelecehan Nabi Muhammad SAW oleh orang yang mengaku sebagai komika di Lampung, dan itu di acaranya Anies Desa Anies, itu adalah acara tim kampanyenya Anies Baswedan. Saya tidak peduli kepada Anies Baswedannya, tapi saya hanya peduli kepada Nabi Muhammad SAW yang sosok yang mulia ini jadikan bahan bercandaan, di roasting oleh komika yang ada di Lampung. Dan hari ini, ya, ajaran Islam yang agung dijadikan bahan roasting oleh seorang Zulkifli Hasan. Gitu. Astagfirullahaladzim. Saya tadi mendapatkan video Zulkifli Hasan itu di WhatsApp, ya. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladhdallin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada, Pak, sekarang diam. Loh, kok enggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir, Pak Yai, kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Itu, Pak, teman-teman begitu, Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya, Pak Yai, ya. Di beberapa anggota grup WhatsApp itu meminta saya untuk menanggapi. Saya sudah lihat videonya. Tapi saya ingin memastikan apakah benar itu video Zulkifli Hasan dan konteksnya seperti apa. Maka saya cari di Google, saya ketik dulu Zulkifli Hasan sholat. Nah, begitu lecehkan sholat begitu ya. Begitu keluar ternyata benar muncul di beberapa kanal berita, termasuk di Detik, yang mengabarkan acara pertemuan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sekaligus Ketua Umum PAN
yang di dalamnya bicara tentang prestasi Pak Jokowi, baik secara nasional maupun internasional, dan sampai nyeletuk masalah masalah bacaan Al-Fatihah yang setelah waladhdallin itu tidak dijawab. Yang kedua, masalah tahiyat akhir, ya, yang tadinya jari satu menjadi jari dua, itu sebagai bukti cintanya pada Prabowo, Pak Prabowo, begitu. Astagfirullahaladzim. Ini secara agama saya berkewajiban. Kenapa? Karena ada orang itu bisa murtad tanpa dia sadari bahwa dia sudah keluar dari Islam. Karena itu urusan sholatnya urusan penting, jadi tidak boleh sholat dibikin bercandaan. Tidak boleh sholat dianggap remeh. Tidak boleh sholat dijadikan materi roasting dalam rangka untuk menggait elektabilitas bagi calon tertentu. Lagi pula ini kan konteksnya pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Apa kaitannya dengan sholat, kecuali ini pertemuan dengan Dewan Kemakmuran Masjid seluruh Indonesia. Jangan fungsi dia sebagai mendak itu tidak dijalankan, malah masuk sesuatu yang bukan kewenangan dia bicara, apalagi dengan perspektif merosting ajaran. Ini kan merosting, mengolok-olok, buat canda-canda. Nggak bisa, kalau ajaran Islam nggak bisa buat canda-canda. Kalau yang lain silakanlah Anda buat, ya, si tokoh-tokoh capres itu buat bercandaan. Misalkan Prabowo kemarin ngomong dasmu, misalkan diulas lagi dasmu bagaimana, itu kan lucu-lucuan saja. Silakan. Tapi sholat jangan. Ini kok lama-lama saya bingung dengan tokoh-tokoh politik kita ini. Makin nggak nyambung gitu. Makin nggak peduli dengan suasana kebatinan umat Islam. Makin kehilangan jati dirinya bahkan sebagai seorang Muslim. Zulkifli Hasan itu kan Muslim. Jati diri seorang Muslim tentu dia, ya, menghargai, menghormati, bahkan mengkultuskan ajaran agamanya. Sesuatu yang suci itu tidak bisa buat olok-olok, buat bercandaan. Apalagi di ruang publik, di ruang privat saja tidak boleh. Bedanya kalau di ruang privat, urusannya dia dengan Allah, karena nggak ada yang tahu. Kalau udah di ruang publik, nah ini secara konsekuensi hukum, ini melanggar ketentuan pasal penodaan agama, pasal 156A KUHP, dan ini bukan delik aduan, sekali lagi ya. Ini bukan delik aduan. Jadi pihak kepolisian bisa langsung melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penyelidikan bisa meningkatkan pada penyidikan dan bisa memproses. Tinggal nanti cari, ya, ahli bahasa, ahli agama untuk menjelaskan, ya, konteks roasting itu bertentangan dengan ajaran Islam, di mana sholat itu tidak boleh buat bercanda-penjadaan, ya, apalagi di ruang publik, apalagi dalam kapasitas dia seorang pejabat. Tidak bisa gitu loh. Dan dalam hal ini Zulkifli Hasan tidak bisa berdalih, dia alpa. Dia tetap harus bertanggung jawab. Tentu secara akidah dia harus taubat. Secara publik dia harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam. Dan secara hukum dia harus mempertanggungjawabkan pernyataannya secara hukum. Kenapa? Karena ada sanksi hukum itu membuat orang akan mengingat kesalahan itu, sehingga pasti dia tidak akan mengulang lagi. Kenapa? Ya karena membekas. Kalau hanya statement nanti diulangi lagi, harus ada sanksi gitu. Dan ini bukan perkara remeh. Jangan sampai nanti masalah sholat jadi guyonan, ini akan jadi hal yang remeh, dan dampaknya nanti akan ada orang lain yang menganggap sepele gitu loh. Fakta bahwa ada orang, ya, yang membuat ajaran Islam, sejumlah ajaran termasuk sholat itu guyonan, ada memang. Tapi rata-rata masih di ruang private. Ini kok di ruang publik.